Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, supaya lebih paham lagi nih, silahkan simak video selanjutnya. Ayo ingat kembali. Nah, di bidang koordinat kartesius ada garis tegak yang disebut dengan sumbu Y. Kemudian juga ada garis mendatar yang disebut dengan sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus dan berpotongan di titik asal atau titik pangkal. Ya, jadi titik pangkal ini adalah titik pertemuan atau titik persekutuan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, selanjutnya perlu diingat ya, di sebelah kanan 0 itu bilangan positif, kiri 0 bilangan negatif, di atas 0 bilangan positif, dan di bawah 0 bilangan negatif. Nah, perhatikan gambar. Jadi dari titik 0, jadi titik pangkal itu posisinya di titik 0 ya. Jadi dari titik 0 ke titik 1 ke titik negatif 1 itu satu kotak. Jadi setiap angka ini jaraknya adalah satu kotak. Bidang koordinat kartesius adalah bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak atau sumbu Y dan garis mendatar atau sumbu X yang saling berpotongan tegak lurus di titik asal atau titik pangkal 0,0. Ayo perhatikan. Bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik. Nah, titik ini dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y, di mana X itu disebut apsis dan Y itu disebut ordinat. Apsis itu ada di sumbu X dan ordinat di sumbu Y. Oke, sekarang kita perhatikan di situ ada titik A. Titik A ini letak koordinatnya adalah 4,1. Kemudian ada titik B. Titik B ini letak koordinatnya adalah 3, -2. Titik C letak koordinatnya adalah -5, -4. Titik D negatif 4,4. Intinya kalian harus perhatikan yang pertama sumbu X, kemudian sumbu Y. Sekarang, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bilangan X menyatakan jarak atau banyak langkah titik itu dari sumbu Y. Sedangkan bilangan Y menyatakan jarak atau banyak langkah titik itu dari sumbu X. Nah, sekarang kita amati titik A. Titik A koordinatnya adalah 4,1. Nah, sekarang jarak terhadap sumbu X, berarti dari titik A ke sumbu X jaraknya itu berapa? Nah, kita lihat ya di situ. Dari titik A ke sumbu X itu adalah satu kotak ya. Jadi bisa kita tuliskan jarak titik A terhadap sumbu X itu satu satuan. Sekarang jarak titik A terhadap sumbu Y. Dari titik A ke sumbu Y. Oke, di situ 4 kotak. Jadi bisa kita tuliskan 4 satuan. Nah, sekarang kita amati titik B. Koordinatnya yaitu 3, -2. Nah, titik B memiliki jarak terhadap sumbu X yaitu 2 kotak. Jadi di sini bisa kita tuliskan dengan 2 satuan. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu Y. Kita lihat di situ. Ya, 3 kotak. Dari titik B ke sumbu Y itu 3 kotak. Jadi bisa kita tuliskan 3 satuan. Nah, ingat ya, bilangan X itu menandakan jarak terhadap sumbu Y, sedangkan bilangan Y itu menandakan jarak terhadap sumbu X. Jadi di sini C koordinatnya adalah -5, -4. Berarti jarak terhadap sumbu X-nya 4 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya 5 satuan. Dan yang terakhir yaitu titik D dengan koordinat -4,4. Jelas jarak terhadap sumbu X-nya 4 satuan dan juga jarak terhadap sumbu Y-nya 4 satuan. Selanjutnya, ayo kita perhatikan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Jadi di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang kalian bisa amati setiap kuadran. Di kuadran
Pertama, itu ada titik A dengan koordinat 4,1. Jelas ya, koordinat X-nya yaitu 4, positif. Koordinat Y-nya yaitu 1, itu juga positif. Selanjutnya di kuadran 2 ada titik B dengan koordinat negatif 4,1. Jelas koordinat X-nya negatif 4, itu negatif. Koordinat Y-nya 1, itu positif. Kemudian di kuadran 3 ada titik C dengan koordinat negatif 4, negatif 1. Koordinat X-nya negatif 4, itu negatif. Kemudian koordinat Y-nya negatif 1, itu negatif. Kemudian di kuadran keempat ada titik D dengan koordinat 4, negatif 1. Jelas koordinat X-nya 4, itu positif. Kemudian koordinat Y-nya negatif 1, itu negatif. Ya, selanjutnya ayo perhatikan posisi titik terhadap titik asal O 0,0. Maksudnya adalah menghitung langkah dan menentukan arah dari posisi awal, yaitu titik asal O 0,0 ke titik tujuan yang telah ditentukan. Nah, di situ ada 4 titik ya, titik A, B, C, dan D. Yang pertama, posisi titik A terhadap titik asal. Berarti di sini kita akan menghitung langkah dari posisi awal. Posisi awalnya ada di titik 0,0 menuju titik A. Yang pertama itu kita harus mengikuti sumbu X, baru selanjutnya mengikuti sumbu Y. Nah, dari titik awal 0,0 itu kita yang pertama bergerak ke kanan 4 langkah, kemudian ke atas 2 langkah. Jadi di sini bisa kita tuliskan 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dengan koordinat 4,2. Nah, selanjutnya posisi titik B terhadap titik asal O 0,0. Nah, kita perhatikan dari 0,0 ke titik B. Ya, yang pertama kita harus bergerak ke kiri 5 langkah, selanjutnya ke atas 3 langkah. Jadi bisa kita tuliskan 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke kanan dengan koordinat negatif 5,3. Selanjutnya titik C. Nah, dari titik awal 0,0 kita harus bergerak ke kiri 2 langkah, selanjutnya bergerak ke bawah 4 langkah. Jadi bisa kita tuliskan 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah dengan koordinat negatif 2, negatif 4. Dan yang terakhir titik D. Nah, dari titik awal yaitu 0,0 ke titik D, berarti kita harus bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah, selanjutnya bergerak ke bawah sebanyak 2 langkah. Jadi bisa kita tuliskan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah dengan koordinat 3, negatif 2. Jadi kalau misalnya ke kiri dan ke bawah berarti negatif. Kalau ke kanan dan ke atas itu positif. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Maksudnya itu kita menghitung langkah dan menentukan arah dari posisi awal. Posisi awalnya itu di titik tertentu A, B ke titik tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari sini ada titik A, B, C. Nah, titik tertentunya yaitu D. Jadi, posisi titik A terhadap titik D dengan koordinat 3, negatif 2, berarti kita dari titik D menuju titik A. Kita harus bergerak 3 langkah ke kanan, selanjutnya 4 langkah ke atas. Jadi bisa kita tuliskan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas dengan koordinat 3,4. Selanjutnya, posisi titik B terhadap titik D. Jadi di sini kita akan bergerak dari titik awal yaitu di titik D ke titik B. Dari titik D ke titik B berarti kita harus bergerak ke arah kiri sebanyak 8 langkah. Ya, selanjutnya kita teruskan bergerak ke atas sebanyak 5 langkah. Jadi kita bisa tuliskan 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas dengan koordinat
negatif 8,5. Selanjutnya yaitu posisi titik C terhadap titik D. Nah, berarti kita di sini dari titik D menuju titik C. Jadi kita harus bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah, kemudian bergerak ke bawah sebanyak 2 langkah. Jadi bisa kita tuliskan 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah dengan koordinat negatif 5, negatif 2. Ya, selanjutnya ayo mencoba. Tentukan 1. Koordinat titik P, Q, R, S, T, dan U. Yang kedua, posisi masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, posisi masing-masing titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Yang keempat, posisi masing-masing titik terhadap titik asal O 0,0. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, posisi titik P, R, S, T, dan U terhadap titik tertentu, yaitu Q. Ya, selamat mencoba. Ya, jadi tadi kalian sudah simak video sebelumnya ya. Intinya pada bidang koordinat kalian akan menemukan sumbu X atau garis yang mendatar dan sumbu Y atau garis yang tegak. Titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y. X biasa disebut dengan absis, sedangkan Y biasa disebut dengan ordinat. Nah, tadi juga ada soal, kalian bisa mencobanya. Semoga bermanfaat. Matur suwun.